Wa qala sahibu ghayatil qasdi wal murad. Qala radhiyallahu ta'ala anhu yani al-Imam al-Haddad man ufiya min ma'asillah wal mukhalafah li amrillah wa ufiqa lil jiddi fi ta'atillah li wajhillah faqad faza bil afiyati min Allah. Faja'alana Allah wa iyyakum kadzalik wa tafaddala alaina bima hunalika hatta nalqahu wa huwa anna radin. Amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan telah berkata siapa sahibul ratib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, man ufiya, man barang siapa ufiya yang dijaga min ma'asillah dari maksiat kepada Allah, wal mukhalafah li amrillah dan dijaga dari menyelisihi perintah Allah, wa ufiqa dan diberikan taufik lil jiddi untuk bersungguh-sungguh fi ta'atillah dalam taat kepada Allah, liwajhillah semata-mata karena Allah, faqad faza maka betul-betul dia telah beruntung bil afiyah min Allah dengan keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan yang lalu telah kita sama-sama membaca bahwasanya salah satu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah keafiatan, ya, keafiatan. Para ulama kita mengajarkan kalau kita meminta sesuatu daripada dunia kepada Allah, maka mintalah atau tutuplah itu dengan ma'al lutfi wal afiyah, ya, dengan lembut dan afiyah. Nah, apa makna afiyat ini? Di antaranya adalah dikatakan di sini yang pertama, makna afiyat itu adalah satu, dijaga dari maksiat. Jadi sehat wal afiyah. Jadi kesehatannya itu dia gunakan untuk taat kepada Allah. Jadi orang banyak diberi sehat, tetapi tidak banyak yang diberi afiat. Kalau kita inginnya sehat afiat, sakit juga afiat, gitu kan? Ya, karena afiat maknanya dijaga dari maksiat. Para nabi, para rasul, para wali itu semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan memang hakikatnya. Kalau para nabi dan para rasul itu betul-betul maksud dijaga sehingga belum sempat mengerjakan sama sekali. Dan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya siapa? Nabi pernah menyebut tentang Qorin. Apa itu Qorin? Qorin itu siapa? Jin Qorin. Sampai ada filmnya kan? Jin Qorin. Qorin, kering. Jadi setiap manusia itu punya qorin, ya kan? Setiap Bani Adam, kata Rasul kita, itu punya qorin. Dan setiap qorin itu mengajak pada kejelekan. Illa qorini hada, kecuali qorinku ini. Jin qorin itu adalah jin yang memang diletakkan pada tubuh kita. Dia beredar pada dada kita, berada di sonor di dada, membisikkan selalu pada kejelekan-kejelekan. Dan dia tahu dan paham betul tabiat kita, kesukaan kita, dia paham. Karena ketika Bani Adam itu lahir, dia juga lahir, ya, berbarengan. Bahkan jin sendiri itu juga punya qorin juga, gitu kan? Bukan Bani Adam doang, jin juga ada qorinnya. Dan sebagaimana kita tidak bisa melihat qorin kita, para jin juga nggak bisa melihat qorin. Dan qorin-qorin itu semuanya mengajak kepada kejelekan, kecuali qorinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad ta'anillah, Allah sudah menolongku sehingga qorinnya itu berislam. Itu dulu saya mengatakan namanya adalah Abdullah, ya kan? Disebut Habib Abdullah. Sampai sekarang masih hidup, ya, karena sebangsa jin itu umurnya panjang-panjang. Motor yang di sebelah itu, motor sebelah itu, Yang mana? Terusnya sebelah. Sama Pak Ade. Pak Ade. Bapak. Ke situ aja Pak, belakang mobil. Di belakang mobil aja.
Masih, Ayo, depan aja kan. lanjut. Ya. Kita Pak. Ya, jadi masih hidup dan masih mengajar di samping Ka'bah. Tapi yang hadir di situ hanya para jin, majlis para jin gitu kan. Jadi para jin juga ada yang jadi wali. Ya kan? Jin-jin itu kalau dia alim, soleh, bertakwa kepada Allah juga ada yang jadi wali. Memang tidak ada jin yang menjadi nabi dan rasul. Itu adalah khususiat ya, bagi pangkatnya para manusia. Seperti Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan bani Adam. Di antara yang apa dengan kenabian, kata para ulama, tidak ada satu nabi pun yang dari bangsa jin, semua dari bangsa manusia. Tapi kalau itu wali dari bangsa jin itu beda. Nah, siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat? Kalau para nabi dan para rasul penjaganya sifatnya langsung, betul-betul dia tidak diberi kesempatan untuk maksiat. Apa? Enak hitam. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi rasul masih umur remaja, masih mengembala kambing. Itu beliau pernah diajak oleh kawannya untuk apa? Berkunjung ke pasar malam. Berkunjung ke pasar malam. Jadi pada malam-malam tertentu itu seperti malam festival, pasar malam lah, dan ramai banyak hiburan, gitu kan. Nah dia mengatakan, oh ya, kapan nanti malam? Siap. Begitu malam dari kita ketiduran, atau pagi, gitu. Iya. Ada berusaha supaya kata kawan-kawannya, Muhammad ente ditungguin gak datang. Anak ketiduran katanya gitu. Udah termalam dah, ya termalam ketiduran lagi. Sampai 3 malam. Akhirnya temennya kapok ngajak gitu. Iya. Dia mana nggak usah diajak, nah itu. Dibikin nggak ada kesempatan. Itu penjagaan yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul, betul-betul tidak ada kesempatan. Adapun para wali, ya, penjaganya adalah barangkali ada kesempatan, tetapi mereka dihentikan atau dimasukkan rasa takut ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak jadi mengerjakan kemaksiatan. Itu banyak ya, orang-orang yang menjadi wali dengan sebab takutnya mereka kepada Allah sehingga tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang diberikan penjagaan daripada perbuatan maksiat berarti dia mendapat afiat. Wal mukhalafah li amrillah. Yang kedua, akhir itu apa bentuknya? Dikatakan oleh Imam Haddad adalah dia dijaga dari menyelisihi perintah Allah. Mukhalafah, ya, menyelisihi perintah Allah. Allah nyuruh apa? Misalnya wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Dan tali Allah itu adalah Al-Quran. Maka siapa yang meninggalkan Al-Quran berarti menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Aufu fil uqud, penuhilah akad-akad atau perjanjian-perjanjian. Nah, itu siapa yang menyelisihi perjanjian-perjanjian berarti dia menyelisihi aturannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ufiqa lil jiddi fi ta'atillah liwajhillah. Dan siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala lil jiddi sehingga dia dapat bersungguh-sungguh fi ta'atillah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga diberikan afiat. Yang membedakan apa? Liwajhillah. Syaratnya apa dia taat itu? Liwajhillah. Yang secara harfiah artinya adalah untuk wajah Allah, tapi maksudnya adalah liridwanillah, untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin naik nih. Yang paling dasar tadi dia dijaga dari maksiat, ya kan? Ini berarti tidak melanggar. Naik lagi, tidak menyelesaikan perintah Allah. Sekarang ada orang sholat, dia kerjakan sholat, berarti perintah Allah apakah diselisih? Tidak ya. Tapi ada nggak orang yang beribadah tetapi malah menyelisih perintah Allah? Ada. Misal seseorang yang karena
sibuknya beribadah, dia melalaikan tanggung jawabnya, anaknya, istrinya. Dia berpandangan, saya beribadah kepada, saya mengamalkan firman Allah, "Uzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah dengan yang banyak. Dari pagi sampai pagi dia zikir, gitu kan. Ya banyak katanya gitu kan. Akhirnya kerjaannya dipecat gitu kan, dia nggak pernah masuk. Sholat duha 12 rakaat, satu rakaatnya 20 menit. Kerjanya OB, berhenti 2 hari kerja gitu kan. Asal mau suruh fotokopi sholat gitu kan. Asal kesenewan bosnya lama gitu. Kalau bosnya orang Islam juga padahal gitu kan. Nah itu apa namanya, mubalaghah ya, berlebihan di dalam beribadah sehingga melalaikan hikmah daripada ibadah, seperti semangat yang tinggi ya, tetapi tanpa ilmu. Nah, di zaman Nabi kan pernah tuh ada 3 orang datang ke rumah Sayyidah Aisyah, ya kan, bertanya kepada beliau tentang bagaimana ibadahnya Rasul. Wah, digambarkan ibadah Nabi itu begini. Kata mereka apa? Wah, itu Nabi sudah dijamin surga, ibadahnya begitu. Kita yang nggak dijamin surga ini harus lebih hebat daripada Nabi, harus lebih rajin. Maka kalau Nabi sholat tahajudnya pakai tidur, kalau saya tidak mau tidur sepanjang malam, ya. Mau melek malam suntuk ibadah kepada Allah. Kata yang pertama. Kata yang kedua, oh Nabi kita udah dijamin surga tapi masih rajin puasa, ya kan? Nah, kalau itu saya akan puasanya puasa terus menerus, ya. Puasa terus tiap hari saya puasa. Kata yang ketiga, oh Nabi udah jamin surga, istrinya banyak, wajar, ya kan? Saya tidak akan menikah selama-lamanya, biar fokus ibadah kepada Allah. Kalau menikah harus ngurus anak, ngurus istri, ngurus mertua, itu urusannya gitu kan. Ya, udah saya nggak mau nikah. Nah, sampailah waktu kepada Rasul dan oleh Rasul dikoreksi, ya kan? Dikoreksi sama Rasul. Yang sholat malam silakan, tapi itu karena ada hak pada tubuh kita untuk istirahat, ada hak pada mata kita. Yang puasa silakan, tapi selang-seling, ya itu udah cakep banget. Puasa Nabi Daud misalnya gitu kan, atau puasa Senin dan Kamis, atau puasa ayam mulai, yang tiap hari dia puasa. Dan menikahlah kata Nabi, karena menikah itu adalah sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Baru tuh ada hadis yang Rasul tuh, nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Jadi niatnya mengerjakan perintah Allah, tetapi malah mukhalafah, malah menyelisihi. Kita lebih tajumin lagi ya, dakwah, tauhid, sunnah, bid'ah, kan begitu kan? Iya. Gara-gara perkara sunnah, berapa banyak ukhuwah itu retak. Gara-gara perkara sunnah. Padahal perkara sunnah itu sifatnya keutamaan saja, dikerjakan bagus, ya kan. Sementara menjaga persatuan itu hukumnya wajib. Memecahkan ukhuwah itu haram. Bagaimana mungkin gara-gara semangat menegakkan yang sunnah, yang haram malah dilanggar? Itu namanya mukhalafah, menyelisih perintah Allah. Karena kata Allah apa? Wa taslimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran, tali Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. Gara-gara dia sibuk komentarin temennya sarungnya kurang naik barangkali, ya kan, jenggotnya kurang panjang barangkali, gitu kan. Apalagi kurang ngatung gitu kan. Pokoknya semua sudah kurang gitu kan. Akhirnya temennya udahlah males, putus hubungan, putus silaturahmi. Bahkan kadang-kadang di dalam keluarga jadi putus, jadi pecah, ya, bapak sama anak, ya kan, abang sama adik. Ada kawan saya di Tambun cerita, jadi dia punya tetangga meninggal, ya, terus ditahlilin. Nah begitu sedang majlis tahlil tuh, ya baru kayak hadorat gitu kan, datang anaknya yang ketiga atau keberapa gitu, datang turun dari mobil langsung marah-marah. Bubar. Nggak ada bid'ah. Jadi si almarhum punya anak 5, yang satu, yang ketiga mau saja jadi orang salafi, datang langsung marah. Alhamdulillah. Padahal kan yang namanya mendoakan sebenarnya kan sederhana mikirnya.
kalau kita pikir ya, tapi inilah ya, taufik dari Allah tuh tidak murah. Apa sih yang membuat teman-teman kita ini berpandangan itu tidak sampailah haram lah, dosa lah? Sebenarnya gampang mikirnya. Bukankah Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku pasti akan aku jawab, gitu kan? Itu jadi Allah udah kasih garansi itu, berdoalah kamu kepadaku pasti aku jawab. Sekarang kita baca Yasin, kita baca tasbih, lalu kita berdoa tuh. Kan doanya apa sih? Allahumma ya Allah, ausil, sampaikanlah sawaba, pahala, ma qara'nahu minal Qur'an, yang kami baca daripada Al-Qur'an, tahlil, ya kan? Sampaikanlah ya Allah, kan didoakan tuh. Jadi kita ini mendoakan, ya Allah sampaikanlah pahala Al-Qur'an kami ini, tahlil kami ini kepada almarhum. Kan mendoa. Memang tidak otomatis sampai dalam tanda kutip, tapi kan itu ada doa. Itu ditolak misalnya gitu kan. Nggak mungkin sampai otomatis. Tapi di situ kita berdoa di ujungnya, ya Allah sampaikanlah. Dan bukankah Allah berfirman, ud'uni astajib, berdoalah kepadaku pasti aku jawab. Kita beriman dengan doa itu. Karena Nabi kita mengatakan doa semua orang Islam itu pasti dikabul oleh Allah. Tapi pengabulannya kalau di dunia itu 3 bentuk. Yang pertama diberikan permintaannya, yang kedua disimpan untuk di akhirat, yang ketiga ditolak mudarat yang setimpal dengan apa yang dia doakan. Jadi tidak diberi yang dia minta, tidak diberi di akhirat, tetapi ada mudarat di dunia yang ditolak oleh Allah dari dia. Dan kalau ditimbang mudarat itu seandainya terwujud, itu setimpal dengan apa yang dia minta. Kadang-kadang begitu. Misalnya dia minta, ya Allah berikanlah kepada hamba uang 3 miliar misalnya gitu kan. Sama Allah nggak kasih 3 M, tapi mobilnya selamat, rumahnya selamat, gitu kan, rukonya selamat dari kebakaran. Yang kalau di total udah 3 M misalnya gitu. Sementara temannya kecolongan, kebakaran. Itu contoh. Pasti doa itu nggak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kasus tertentu. Ya kan, berdoa untuk apa? Memusuhi orang, berdoa untuk perbuatan dosa, ya, dan syarat-syarat doa yang kita tinggal, ya kan? Maka tertahan jatuhnya doa itu. Nauzubillah, subhanallah. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu al-afiyatu al-hissiyatu hiya salamatul ajsami minal wuqu'i fil athami wa minal amradi wal asqami. Kemudian berkata pula Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, al-afiyatu, adapun afiyat al-hissiyatu yang hissi, ya materi, ya yang nampak, yang zahir, hiya salamatul ajsam, keselamatan pada jasmani kita, minal wuqu'i fil atham, daripada terjatuh pada perbuatan dosa. Jadi namanya afiyah itu terbagi. Yang pertama afiyah yang zahir. Apa itu? Jasmani kita terjaga dari perbuatan dosa. Tangannya tidak mencuri, ya, kakinya tidak melangkah kepada yang dilarang. Ini berarti dia mendapat afiyah al-hissiyah. Lalu apa lagi? Wa minal amrad. Ini tingkatan yang kedua ini. Seseorang yang diberikan afiyat pada zahirnya apa? Dijaga jasmaninya dari amrad, ya, dari penyakit. Wal asqam juga sama tuh, penyakit. Tapi biasanya kalau asqam itu lebih berat daripada amrad. Ya, jadi kalau kenapa kamu pusing-pusing? Oh ngarit, gitu kan? Anak ngarit, pusing, pilek, flu itu. Tapi kalau berat-berat sakit. Jadi salah satu penjagaan Allah afiatnya adalah pada jasmani kita itu kita dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, dan ini paling pokok, atau dijaga dari segala penyakit baik yang ringan maupun yang berat. Nah, kata dijaga itu kata para ulama nanti dibagi menjadi 2. Ada yang memang dijaga sehingga betul-betul dia nggak sakit. Ada itu dijaga kan ya, betul-betul dia nggak sakit, sehat terus. Ada.
Ada yang dia sakit juga, tetapi sakitnya itu tidak menimbulkan bala pada agamanya. Walaupun dia sakit, tetapi imannya malah makin kokoh misalnya. Tetap sakit, tetapi akidahnya malah makin kuat, akhlaknya malah makin bagus, zuhudnya malah makin tinggi misalnya. Walaupun dia sakit, berarti dia dijaga dari keburukan yang timbul akibat penyakit-penyakit tersebut. Banyak orang yang ketika sehat dia taat, begitu sakit dia murtad. Betul kan? Demi sembuh dia pergi ke lapangan ke GBK gitu. Angkat tangan gitu. Kata aktor gitu ya. Wah, ada yang percaya begitu kan saking putus asanya. Nauzubillah subhanallah. Wal afiyatul ma'nawiyatu hiya salamatul qulub minasyakki wal awham wa min idmari syarri li ahadin min ahli Islam. Dan adapun yang kedua adalah afiyah ma'nawiyah, ya, keafiatan yang maknawi. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah selamatnya hati kita dari syak. Nah, syak itu apa? Ya, keraguan-raguan, ya, dari syak. Hati kita nggak ada keraguan-raguan. Wal auham, dan sangkaan-sangkaan yang tidak benar, ya kan? Jadi seseorang itu hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak timbul keraguan tentang Allah, ya, tentang Rasul. Betul nggak Rasul itu nabi? Betul nggak Quran itu benar? Nggak ada tuh kayak gitu tuh. Dia yakin. Karena itu salah satu bentuk afiat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak timbul keraguan sedikit pun terhadap Allah, Rasul ataupun ajaran Islam. Ini bentuk afiat yang maknawi. Lalu apa lagi? Wa min idmari syarri li ahadin min ahli Islam. Dan dijaga afiat maknawi yang kedua apa? Dijaganya hati kita itu dari apa? Menyembunyikan kejelekan-kejelekan bagi orang Islam, alias munafik kalau bahasa kita gitu ya, dijaga dari kemunafikan. Orang munafik itu bagaimana? Mereka itu menampakkan sesuatu, menyembunyikan yang lain. Senyum mulutnya gitu kan, oh perhatian gitu. Padahal hatinya menyembunyikan kebencian misalnya. Nauzubillah subhanallah. Itu orang munafik. Nauzubillah subhanallah. Nah, orang yang diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga hatinya dari menyembunyikan kejelekan-kejelekan bagi saudaranya. Jadi kalau orang di dalam hatinya selalu timbul rasa ingin menimpakan keburukan kepada saudaranya seiman, itu pertanyaan sebetulnya. Bagaimana cara saya bisa mendapatkan uang dia? Apa caranya? Bagaimana triknya supaya dia termanipulasi? Alhamdulillah. Faman ukrima bil afiyataini ala hadzal wajhi dama iqbaluhu ala Allah wa ala ta'ati. Maka barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua bentuk afiat tadi, afiat yang lahir maupun yang batin, maka dia akan selalu tetap, ya, akan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini memang haknya Allah. Karena sifatnya adalah fadl, keutamaan. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadli. Ya, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa? Yu'tihi man yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah itu dzul fadlil azim. Allah itu memiliki keutamaan yang maha besar. Makanya beberapa waktu lalu pernah saya sampaikan, jangan sekali-kali di hati kita itu terbit rasa dengki terhadap keutamaan yang Allah berikan kepada saudara kita. Entah keutamaan ilmu, keutamaan harta, keutamaan pangkat, ya, keutamaan apapun. Kenapa? Karena yang namanya keutamaan itu yu'ti man yasha. Allah yang kasih, Allah yang milih, Allah yang kasih. Kalau kita nggak suka, berarti kita tidak suka dengan yang memberikannya. Dan efeknya apa? Minim-minim, ya, kalau bicara dosa itu pastilah dosa, namanya hasad, bla 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 bla. Tapi Nabi bahkan menyebutkan orang yang menghasad
terhadap keutamaan yang Allah berikan kepada orang lain, maka manfaat daripada keutamaan itu tidak akan sampai kepada dia. Misalnya nih, misalnya ada orang Allah jadikan orang alim. Ini si alim yang pertama. Lalu ada alim yang kedua. Cuman yang pertama lebih alim misalnya. Lalu dia dengki nih. Yang orang alim kedua dengki. Kenapa? Karena orang ini lebih banyak jamaahnya, lebih banyak dihormati orang, ya kan, lebih banyak dimuliakan, disanjung gitu kan. Sementara dia ya dimuliakan tapi terbatas barang. Hasad dia. Karena apa? Karena ilmu dan keutamaan yang ada pada orang alim yang pertama ini. Maka manfaat ilmu dan keberkahannya yang ada pada orang pertama ini akan Allah halangi dari dia. Misalnya si Iman, ya kan? Nah, setelah Habib Umar selesai udah gitu, tutup udah, ya kan? Nggak ada alasan naik udah, nggak ada. Ya kan? Jadi kebayang tuh kalau ternyata orang alim itu baru orang alim. Bagaimana kalau dia orang alim yang soleh? Maka lebih dahsyat lagi hijaknya. Bagaimana kalau dia orang alim yang soleh, wali pula, misalnya gitu. Ahlul bait pula, wah makin. Padahal seandainya dia ini senang, ridho, bahagia, maka manfaat itu akan ngalir kepada dia. Harta pun demikian. Kalau si A ini dengki kepada harta si B, maka manfaat berkah daripada harta si B nggak sampai kepada dia. Ini kita baru bicara asas manfaat ya. Kita belum bicara bahwa hasad itu menghanguskan pahala-pahala kita, hasad itu merusakkan hati, mendatangkan kegelisahan itu dan lain-lain. Tapi bahkan secara zahir Allah halangi keberkahan dan kemanfaatan dari orang yang dengki terhadap apa? Fadlullah, terhadap keutamaan Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Ini salah satunya apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu mendengki karena Nabi akhir zaman ternyata adalah orang Arab. Iya, dengki, mereka nggak suka. Maka mereka mengatakan bahwa itu adalah nabinya orang Arab. Kalau kita orang Yahudi ada nabi sendiri, yaitu Musa. Saking dengkinya kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka yang bersikap demikian itu dihalangi dari manfaat. Matinya nggak ada yang beriman tuh, yang kayak gitu. Tetapi orang-orang Yahudi yang jujur, ya, walaupun dia sangat alim, sangat asal jujur dia mengakui tentang Nabi, masuk Islam. Ya, seperti sahabat Nabi yang namanya sahabat Abdullah bin Salam. Radhiyallahu ta'ala. Dia jujur mengakui, maka Allah sampaikan hidayah ya kan, kepada beliau. Ini Masya Allah. Baik. Fangdur makna al-afiyah, ta'rif makna hadhihi da'wah al-azimah, an-nafi wal barakah walhamdulillahi rabbil alamin. Maka perhatikanlah wahai saudaraku tentang makna daripada keafiatan yang kita minta kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan berkah kepada kita. Alhamdulillah, dan segala puji adalah milik Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini adalah ujung daripada kalimat zikir yang ke-11 ya. Habis ini kita baca kalimat yang ke-12, yaitu ya dzal jalali wal ikram amisna ala didil. Sampai di sini ada yang mau menanyakan pakai materi kita atau yang lain? Saya persilakan. Ada mau? Adi, mukanya penuh pertanyaan. Bukan masih berat ini. Kurang istirahat. Masa? Ya, mengenai ini Ustaz, sak itu sak apa, ragu-ragu ya Ustaz. Misalnya ada dua, kita lebih baik membaca Al-Quran yang sunnah atau kita menolong tetangga gitu. Nah itu milihnya gimana itu Ustaz? Pertanyaan baik. Mana yang lebih diutamakan misalnya gitu kan ya? Iya. Baca Al-Quran, sunnah begitu kan? Atau kita menolong tetangga? Menolong tetangga lebih diutamakan. Mana yang lebih tinggi? Langsung mengerjakan sholat, sholat atau membaca Al-Quran? Yang lebih tinggi mana? Sholat. Sholat lebih tinggi daripada baca Al-Quran gitu kan?
Karena Nabi menyebut, memang Nabi nggak nyebut sholat lebih tinggi, enggak. Tapi Nabi mengatakan afdolul ibadati ba'da sholat tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdol setelah sholat adalah baca Quran. Berarti sholat lebih tinggi. Itu dalam kitab Bulughul Maram ya. Itu ada di bab tentang masalah bab wudu. Bab wudu. Itu dikatakan bahwa pernah mukilatul wudu yang batal wudu itu pernah Nabi sholat isya. Itu sahabat nunggu sampai begini-begini, ngantuk-ngantuk. Seperti kalau kata para ulama seperti burung memakan jagung lah gitu kan. Baik, berarti saking lamanya nunggu Nabi keluar buat isya. Mungkin udah jam 10 malam mungkin gitu kan. Nabi belum keluar, nggak ada mandi komat kalau Nabi belum hadir gitu kan. Nah, kenapa Nabi terlambat keluar? Karena ketika itu ada orang datang punya hajat sama Rasul. Ya Rasul, saya perlu bantuan. Sama Nabi yang udah siap-siap, ya duduk. Sama Nabi diurus dulu, didengerin apa ininya. Udah selesai, baru tuh Nabi datang. Komat gitu. Artinya apa? Bahkan sholat saja begitu kan. Sama Nabi ditunda dulu tuh. Demi apa? Bantu orang, bahasa kasar gitu kan ya. Yang penting nggak lewat waktunya, nggak habis, nggak jadi kodok gitu kan. Kan masih panjang waktu sholat Isya gitu kan. Yang penting belum subuh. Tapi hajat orang sama Nabi diutamakan. Itu sholat. Apalagi baca Quran yang dibawa sholat nilainya. Jadi kita lagi baca Quran gitu kan, baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum Pak Burhan. Saya perlu bantuan. Sadaqallah. Perbuat lagi pengajian. Bantu dulu. Di mana pahala saya? Pahala baca Quran tetap dapat, enak kan? Pahala baca Quran tetap dapat, bantu orang berpahala lagi. Jangan dulu belum kayak baca satu ain dulu, jangan udah langsung tutup. Jadi membantu orang itu diutamakan. Hatta jangan orang mohon maaf. Low battery, please charge. Jangankan orang, ya. Maaf. Membantu hewan. Ya, gak usah bicara hewan yang suci. Membantu maaf anjing misalnya. Ya kan? Ada hadisnya kan? Ya. Iya. Membantu anjing. Saya pernah sampaikan di At-Taqwa kalau nggak salah ya. Mungkin Pak Wio masih ingat atau Pak Ahmad Jaminan ya. Kita udah komat nih. Udah berangkat mau jamaah. Tahu kubrak kain. Ada anjing ketabrak motor. Ya, kalau kita ini tolong dulu. Iya kan, bawa ke dokter hewan. Ya, kan? Yang nabrak kabur misalnya gitu kan. Itu anjing udah tapi kita mau sholat baju najis, ya baju tinggal ganti gitu kan. Ya, najis kan ada caranya. Ya, sholat masih panjang, masih bisa. Kecuali udah mepet mau habis waktu sholat, baru sholat dulu. Ya, kan? Tapi masih panjang. Itu hewan, apalagi manusia yang kita tolong. Pernah lihat ini enggak? Video-video orang meninggal lagi sholat berjamaah. Ya. Saya terus terang tidak simpati melihat itu. Malah saya istighfar. Bukan kepada yang meninggalnya. Orang itu lagi sujud berjamaah. Ya kan? Terus gak bangun-bangun. Kok kawan di sebelah tetap sholat sih? Ya kan? Tetap sholat aja sampai itu rakaat kedua tuh. Sholatnya 4 rakaat, sholat zuhur. Tetap aja sholat di sebelahnya ini kanan kiri, depan belakang. Yang depan nggak tahu lah barangkali. Gitu kan. Begitu salam, Pak, gitu kan. Mungkin gitu ya, karena kan CCTV nggak ada suaranya. Tahu meninggal langsung, Masya Allah, Ustaz, husnul khotimah katanya gitu. Begitu udah meninggal baru katanya ini Masya Allah kematian yang indah subhanallah. Yang sebelahnya bilang, seandainya ketika dia nggak bangun dia langsung cek barangkali masih ada, masih bisa ditolong barangkali. Tapi kalau sudah meninggal, mau bilang apa nanti sama Allah? Seandainya Allah nanya nih, kenapa kamu nggak tolong saudara kamu? Saya lagi sholat, balikin tuh nyawanya. Saya nggak butuh sholat kamu gitu kan? Saya nggak butuh pujian kamu, kata Allah gitu. Yang saya perintahkan kepada kamu menjaga saudara kamu. Toh kan
begitu dia batal bantuin kan dia bisa ulang lagi sholatnya, nggak habis kan, waktu masih panjang. Ngapain maksin sampai salam dulu ya, baru nolongin. telat orang kalau jantungnya kambuh itu mungkin sekian detik, mungkin ada obat di sakunya di mana bisa kita cepat-cepat barangkali. Ini yang saya katakan mukhalafah li amrillah, dia menyangka sedang melaksanakan perintah Allah sholat, padahal dia melanggar perintah Allah yang lain, menyelamatkan manusia. Seorang muslim sejati ya, mengikuti Rasulullah SAW tidak akan pernah kehilangan sisi-sisi kemanusiaannya sama sekali, nggak pernah. Nah, Rasul itu sangat-sangat humanis lah begitu kira-kiranya. Itulah muslim ya, sangat humanis Rasul itu, sangat memanusiakan manusia di zaman dimana sebagian manusia dianggap bukan manusia, perbudakan. Sebagian manusia, para budak itu lebih rendah daripada hewan, tapi Rasul mengangkat harkat mereka. Sahabat Bilal, seorang budak Habsyi yang hitam kulitnya, budak, disuruh naik ke Ka'bah, ke atas bangunan yang paling dihormati oleh semua orang Arab. Untuk apa? Untuk azan. Itu Rasul mengangkat harkatnya sahabat Bilal dan orang-orang Habsyi pada umumnya. Sangat humanis. Bantu dulu, bantu. Sampai-sampai Nabi menyebutkan innallaha bi'aunil 'abdi madamal 'abdu bi'auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Jadi yang satu si A sibuk, ya Allah tolonglah hamba, berdoa. Yang satu sibuk nolong orang. Allah kasih pertolongan, cepetan nyampe ke dia nih gitu kan, yang bantu orang. Ada yang sibuk berdoa tapi nggak pernah bantu orang. Makanya Nabi selalu tuh bantu. Kalau kita nggak bisa bantu, bagaimana? Tunjukin ke yang bisa bantu, kan gitu. Jadi fasilitator, gitu. Ya kan? Kalau nggak bisa, jadi provokator, tapi yang positif gitu kan. Yuk kita bantu yuk, gitu kan. Tapi dia nggak ikut-ikut karena nggak ada kemampuan gitu kan, ngomporin doang gitu kan. Yuk kita urunan yuk, gitu kan. Nah, saatnya apa? Sangat utama bantu. Jadi membaca Quran itu bisa kapan aja, tapi kalau orang punya hajat kan nggak bisa kapan aja, bantulah dia ya. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Saya kemarin dengar pendapat orang katanya, kalau yang pertanyaan saya, ada orang muslim selama dia nggak musyrik, memang dia masuk neraka tapi tidak merasakan siksa neraka. Itu benar Ustaz? Dia benar masuk neraka tapi tidak merasakan siksa neraka selama dia nggak musyrik. Itu benar Ustaz? Itu saya ada dengar pendapat beberapa statement dari nggak tahu lama atau siapa saya. Pertanyaan baik. Apakah kalau ada orang Islam yang masuk neraka maka dia tidak akan merasakan siksa neraka gitu kan? Saya tidak sepakat, gitu kan. Sependek yang saya pahami, kalau orang masuk neraka maka dia merasakan sakitnya. Contoh orang Muslim yang masuk neraka itu, yang penting nggak musyrik ya, gitu kan, adalah orang yang tidak sholat. Ada satu neraka namanya Sakor, neraka untuk orang Islam khususan tuh, ya kan, yang tidak sholat. Umat Nabi Muhammad SAW ini kan diberikan banyak keutamaan tuh oleh Allah, ya kan, umurnya pendek-pendek, badannya lemah-lemah, tetapi kan pelipat gandaannya luar biasa pahalanya. Belum istighfarnya begini, wah pokoknya pendek kata mah yang paling mudah masuk surga tuh umat Nabi kita sebetulnya. Tapi ada di antara umat Nabi ini yang masuk neraka, sehingga malaikat pun heran gitu kan. Iya. Mereka penjaga neraka itu nanya, ente umatnya siapa? Muhammad. Loh, umat Muhammad kok masuk neraka? Masalah ngakum fi sakor? Kenapa masuk neraka sakor? Kata mereka, lam nakum minal musallin, kan gitu kan. Kami dulu nggak sholat, disiksa. Ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang tidak selamanya, begitu kan. Selama nggak syirik, nggak mati dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan. Kalau dulunya mungkin pernah syirik, taubat, tetap Allah ampuni. Jadi dosa syirik yang tidak diampuni Allah itu yang tidak ditaubati. Kalau dulu mudanya pernah syirik, pernah ini, itu taubat diampuni Allah semua.
Jadi kalau dikatakan tidak merasakan sakitnya, yang penting karena dia muslim, itu tidak benar. Sebab hikmah daripada adanya neraka itu adalah sebagai hukuman dari Allah untuk menegakkan keadilannya. Sebagaimana orang yang sibuk taat merasakan capeknya badannya taat, ya, masa yang nggak pernah capek taat gitu kan, nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Kalaupun kita dengarkan misalnya kayak ucapan Imam Ibnu Athaillah yang sering disalahpahami. Beliau mengatakan bahwa maksiat yang melahirkan kerendahan hati itu lebih utama daripada ibadah yang melahirkan kesombongan. Nah, itu kan disalahpahami sebagai wah ini menganjurkan maksiat ini gitu kan, padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah orang kalau maksiat dia sadar taubat, dia akan merendahkan hatinya kepada Allah. Nah, itu lebih utama daripada orang itu dia ibadah lebih masa lebih tinggi gitu kan. Bukan karena ini maksiat ini ibadah maka lebih tinggi yang maksiat, enggak. Dia sudah tadinya mantan pelaku maksiat gitu. Jadi kalau yang mengatakannya orang-orang yang soleh yang kita lihat tuh, kenapa? Mungkin bukan semua orang Islam yang nggak syirik, ya kan? Karena ada orang-orang yang dia masuk dalam neraka, ya kan? Tetapi tidak disiksa oleh api neraka, dihalangi. Siapa itu? Orang yang ahli sedekah, tapi masuk neraka. Maka barang-barang yang dia sedekahkan itu akan selalu memutarinya. Manakala ada api mau menyambar ditangkal. Itu ada keterangan. Dia ahli sedekah. Dia banyak memberi gitu kan, baju, roti gitu kan. Kalau di hadis dikatakan seperti roti gitu kan. Begitu ada api dia berputar, menangkal api-api itu. Tapi dia masuk ke dalam neraka. Allah. Baik. Ada lagi? Betul. Iya. Saya pernah yang tentang Nabi Isa. Nabi Isa mengeluhkan apa gitu sama Allah, saya lupa. Pokoknya ada beberapa, dia pasrahkan umatnya ke Allah gitu. Karena Allah mau kasih sayang, saya pasrahkan aja umatnya Nabi Isa. Maksudnya ada beberapa statement lagi Ustaz, yang saya pernah dengar. Apakah orang Nasrani itu ada sebagian digolongkan masuk surga atau enggak? Pokoknya saya baca surat apa gitu, oh Nabi Isa pernah komunikasi sama Allah, terus Allah Nabi Isa menserahkan umatnya ke Allah atas statement, atas pendapat musyrikan umatnya gitu, mentuhankan Nabi Isa atau segala macam. Karena Allah malah dia tahu lah. Saya juga nggak tahu tuh statement kayak gitu tuh. Ada juga sebagian orang bilang nggak semua orang Kristen masuk neraka, ada sebagian juga masuk Islam, masuk surga gitu. Ada beberapa pendapat kayak gitu, entah pendapat orang sekuler atau pendapat saya nggak tahu juga tuh. Iya. Gitu sih. Baik, memang itu merujuk kepada Al-Quran. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam itu memasrahkan urusan umatnya kepada Allah. Ya. Tapi memang dalam tafsirnya dikatakan begini, bahwa pengikut Nasrani itu kan terpecah, itu kan pasca diangkatnya Nabi Isa bin Maryam. Nah, di antara mereka itu ada orang-orang yang betul-betul tulus mencintai Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Betul-betul tulus mencintai beliau. Cuman belum menemukan petunjuk. Ya kan? Kita bayangkan misalnya ada satu negara begitu kan, yang memang selama 3 abad itu dihuni oleh rata-rata pengikut Nasrani misalnya, dan dakwah Islam nggak pernah sampai kepada mereka sama sekali misalnya gitu. Tetapi orang-orang itu tulus mencintai Nabi Isa. Nah, maka ini nanti terserah Allah, terserah Allah, karena mereka mencintai tulus dan mereka tidak punya link sama sekali, nggak punya info sama sekali tentang apa yang benar. Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Oh, berarti statement Nabi benar dong? Dibilang waktu Nabi nyebarkan agama ke Eropa terus ditolak, kata Nabi kan semua dosa orang Eropa ditanggung sama si raja ini. Siapa? Iya, dia memang dia menutup dakwah itu. Jadi Heraklius ya, itu Nabi katakan gitu, aslim wala ka'adron,
Islamlah kamu dapat 2 pahala. Gitu kan. Pahala kamu Islam dan pahala Islam rakyat kamu. Tapi kalau kamu nggak Islam, ya tanggung jawab gitu kan, dia nutupi dakwah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, ini Islam punya tema tersendiri tentang mereka, gitu kan. Tetapi secara umum itu seakan-akan ada kesan begini. Justru yang lebih dekat kepada kita itu adalah orang Nasrani daripada orang Yahudi sebenarnya. Yang lebih dekat kepada kita. Karena baik Islam maupun Nasrani dalam tanda kutip sama-sama jadi korban Yahudi, gitu kan. Dalam terminologi akidahnya orang-orang Nasrani, yang awal-awal memprovokasi agar dibunuhnya Yesus itu orang Yahudi, gitu kan. Makanya Syekh Imran Hussein itu mengatakan bahwa bagi orang Nasrani itu sampai abad ke-19 itu orang Yahudi dianggap sebagai orang-orang yang melakukan the ultimate crime, katanya, kejahatan yang paling luar biasa, yaitu membunuh Yesus. Jadi nggak pernah ada cerita sepanjang sejarah itu orang Yahudi sama orang Nasrani salaman itu nggak pernah. Itulah kenapa ketika terjadi Reconquista di Spanyol itu yang dibunuh orang Yahudi. Kenapa? Karena bagi orang-orang Kristen, Katolik Roma ataupun Ortodoks, orang Yahudi dia ngebunuh Yesus nih, gitu kan. Maka dikejar-kejar Yahudi, larilah mereka ke negara Islam, gitu kan, minta perlindungan kan, gitu. Jadi sebetulnya antara Islam dengan Nasrani itu lebih dekat. Contoh misalnya ketika Nabi memerintahkan hijrah ke Habasyah, itu rajanya kan Nasrani kan ketika itu ya, walaupun nanti ujungnya masuk Islam, gitu kan. Tapi faktanya pasca abad 19 masuk ke 20, nah, Yahudi dan Nasrani itu salaman, salaman mereka untuk menghantam Islam. Maksud pendidikannya IPEC itu kan. Kenapa bisa begitu? Nah, teorinya dalam eskatologi Islam dikatakan karena ini udah sama-sama, bahwa saat ini mereka sudah bukan lagi murni Yahudi, sudah bukan lagi murni Nasrani, tapi Zionis. Nah, Zionis itu nanti ada yang pakai baju Islam, ada Zionis bajunya Yahudi, ada yang bajunya Nasrani. Nah, Zionis baju Islam siapa Ustaz? Itu Mustafa Kemal Atatürk, itu kan bajunya Islam dia, gitu kan. Iya, Mustafa Kemal Pasha itu kan bajunya Islam, tapi otaknya Zionis, ideologinya Zionis, maka kebijakannya ya pro Zionis. Dia menghapus bahasa Arab, menghapus madrasah, azan nggak boleh pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Turki. Kecuali satu aja yang dia nggak bisa. Semua sudah berhasil dia jalankan tuh. Suatu ketika dia masih dengar azan, masih marah. Kata menteri-menteri, loh kenapa Tuan marah? Kan sudah bahasa Turki semua. Satu lagi yang saya belum puas, apa itu? Kenapa masih nama Muhammad? Masih bahasa Arab itu. Nggak lama maksudnya dia sakit mati, nggak sempat ganti nama Muhammad, gitu kan ya. Na'udzubillah. Allah menyebutkan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat namamu wahai Nabi penyebutanmu. Maka nama Muhammad nggak bisa dihapus. Ya kan? Siapa yang hapus itu? Ya kan? Atatürk belum sempat mati dia. Yang lain udah semua tuh dihapus semua tuh sama dia. Arab-Arab udah nggak ada. Itu Yahudi, baginya Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berhasil kembali pada pokok pertanyaan. Jadi pada akhirnya umat Nasrani yang tulus mencintai Nabi Isa bin Maryam dan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Islam sama sekali, urusan mereka diserahkan oleh Nabi Isa bin Maryam kepada Allah. Adapun nanti menjelang hari kiamat, semua umat Nasrani yang tulus mencintai Nabi Isa bin Maryam semuanya akan beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi menyebutkan itu dalam sebuah hadis bahwa Nabi Isa bin Maryam alaihissalam akan kembali ke muka bumi ini untuk 2 misi. Yang pertama misi jihad membunuh Dajjal, yang kedua adalah misi akidah, ya mematahkan salib dan babi, gitu kan. Nah, makna mematahkan salib adalah mematahkan akidah salibis yang mengatakan dia adalah
anak Allah. Bahasa kasarnya ya menggelar konferensi pers begitu barangkali gitu kan, menyatakan bahwa ini klarifikasi gitu kan, bahwa saya bukan anak Allah gitu kan. Maka yang tulus cinta sama beliau ya ngikuti, beriman. Adapun yang gak tulus ya belok ikut Dajjal. Jadi ada dua Al-Masih nanti, ya kan, Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih Isa bin Maryam. Wallah, saya kira itu. Baik, ada lagi yang lain? Nggak, kalau nggak ada masuk teknik. Kalau Rajab kan ada anjuran sholat sampai 10 rakaat itu apa perintah Rasul atau apa? Boleh, kerjain aja udah. Ya, mau perintah Rasul, mau perintah para ulama. Iya. Boleh. Banyak ibadah. Nabi menyebut Sya'banu syahri. Sya'ban adalah bulanku. Wa Rajabun syahrullah. Dan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Ramadan syahrul ummati. Dan Ramadan adalah bulan umatku, ya Ramadan. Jadi di bulan Rajab itu yang dianjurkan adalah ibadah-ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah kan dua tuh, sholat, puasa, ya kan? Banyak sholat, kemudian puasa. Tapi ulama itu di Bogor kan, ulama zaman dulu ya, Mhm. guru bapak saya, Oh, itu gitu. puasanya mulai dari Rajab 3 bulan. Betul, dari Rajab. Saban nanti di ujung dia sehari 2 hari stop gitu kan, biar nggak iskal sama Ramadan biasanya gitu kan. Boleh banyak puasa. Nabi itu paling banyak puasa itu di bulan Rajab sama Sya'ban selain Ramadan ya. Jadi kerja aja Pak, udah nggak apa-apa. Toh kita nggak pernah ketemu Nabi dalam tanda kutip gitu kan, ikutin ulama kita. Insya Allah. Sama kayak soalnya saya waktu itu yang nanya masalah puasa Rajab, hadis sahih atau tidak gitu kan. Udah puasa aja, udah bulan haram kan selesai urusannya gitu kan. Hadisnya Muslim, puasa bulan haram itu adalah afdol setelah Ramadan. Oh iya, Rajab ya. Iya. Masalah keutamaannya terserah Allah aja udah. Sehari setahun, lah sehari 10 tahun. Seandainya sehari diganjar sehari pun masih alhamdulillah. Gitu. Allah. Tapi kalau Bapak Ibnu kerjakan 10 rakaat, 2 rakaat salat, 2 rakaat kuliah, kuliah. Allah. Baik, ada lagi? Ya. Sholat sunnah rawatib sama nggak dengan sholat sunnah mutlak? Beda. Iya. Kalau mutlak berarti dia nggak ada sebab. Ya kan? Ya sholat apa aja nggak ada sebab. Lagi pengen sholat aja gitu kan. Nah sholat mutlak itu boleh dikerjakan kapan saja kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Yaitu kapan itu? Pertama adalah tepat matahari terbit. Yang kedua adalah tepat matahari terbenam. Yang ketiga tepat matahari di ubun-ubun langit. Kecuali hari Jumat. Ada di Safinah tuh kalau nggak salah. Kalau hari Jumat mau di ubun-ubun langit pun sholat mutlak boleh. Tapi hari lain jangan. Makanya zuhur itu pasti udah tergelincir. Subuh pasti belum terbit. Maghrib udah terbenam duluan matahari. Itu sholat mutlak. Jadi Mas Fajar misalnya udah capek baca Quran nih, udah 3 juz misalnya gitu, udah pegel mulut gitu kan. Mau zikir juga udah capek tangan, udah kapalan nih megang tasbih misalnya gitu kan. Duduk mulut udah pegel kaki, apain sholat deh gitu. Sholat apa? Pakai sholat. Usolli sunnatan lillahi ta'ala rakaataini Allahu akbar gitu. Enggak pakai niat ini itu ya, pokoknya usolli sunnatan lillahi ta'ala rakaataini Allahu akbar. Itu mutlak namanya. Kalau ganti sholat yang ketinggalan gimana tuh? Qadha. Iya di qadha terus-terusan. Tapi ada cara fikihnya kata katanya kan beberapa pendapat ulama harus ajan juga, qomat juga kitanya sendiri gitu. Harus sih enggak. Tapi kalau mau dikerjakan baik. Karena mengqadha, menjamak, mengqasar itu tetap ada sunnahnya adzan dan qomat. Nanti ulama beda pandangan tentang kalau dia menjamak apa azan 2 kali apa sekali kayak gitu-gitu aja. Kalau dia qomat apa 2 kali apa sekali karena jamak sholatnya gitu kan zuhur sama asar misalnya. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan sekali di awal aja. Untuk azannya, adapun qomatnya 2 kali. Kita jamak qasar sama
jamak zuhur sama asar, ya, adzannya ada zuhur sekali, habis itu setelah azan langsung qomat zuhur 2 rakaat, habis itu salam qomat lagi asar. Itu Syafi'i. Saya kira itu. Adapun rawatib itu adalah dari kata rawatib, rawataba yurotibu, ya, mengiringi gitu ya, mengiringi. Jadi dia mengiringi sholat fardu, qobliyah ba'diyah, itu rawatib namanya. Jadi qobliyah dan ba'diyah itu namanya sholat rawatib. Ada sebab berarti kan? Kalau mutlak itu nggak ada sebab. Begitu ada sebab, gugur mutlaknya. Habis wudu sholat udah bukan mutlak, sholat sunnah wudu gitu kan. Ya, Allah. Tadi siapa? Maksudnya Maksudnya? Oh iya. bukan agama majlis. Dan terus Oh, Pak Adi dulu, Pak Adi. Nah, Iya. ini masalah jamak ya. Kalau orang sholat ketinggalan, misalnya zuhur ya, terus masuk asar, itu kata Pak Ustadz kan di koridor dulu yang zuhurnya baru asar. Nah, terus ini saya dengar yang nonton waktu di TV, jamak awal jamak akhir, jadi yang mana punya waktu itu ya didahulukan gitu. Itu gimana maksudnya? Misalnya kita sholat zuhur ketinggalan masuk ke asar, katanya di jamaknya asar dulu, soalnya asar yang punya waktu, baru zuhur di jamak belakang ketinggalan gini. Itu maksudnya gimana itu? Saya nggak tahu itu. Yang saya tahu sholat itu ada tertibnya. Oke. Ya kan? Itu Allah berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin dan ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Nah, termasuk waktunya kata para ulama adalah tertibnya. Jadi zuhur dulu baru asar. Kita kalau seandainya ada seorang yang terserah dia mau jamak takdim kah, mau jamak takhir kah, tetap zuhur dulu gitu kan. Tertibnya begitu. Walaupun jamak takhir gitu kan. Kecuali qadha dan dengan catatan tertentu. Misalnya begini, ada orang yang dia ketiduran, dia tidur itu katakanlah jam 1 siang. Udah pasang alarm jam 2 biar bangun karena belum zuhur, ngantuk kuat mata. Ternyata begitu dia pasang alarm, HP-nya lowbat, mati gitu kan. Nah, bangun-bangun setengah 6. Subuh gitu. Jawaban. Kan iya, setengah 6 udah petang bener gitu kan. Wah, bagaimana ini? Udah dia cepet-cepet tuh kamar mandi ya kan, rapi-rapi, gosok gigi segala macam, sudah 15 menit. Sementara waktu maghrib tinggal 10 menit lagi. Kalau dia kodok zuhur dulu, nanti bisa-bisa dia salam zuhur, asar kodok lagi karena udah maghrib gitu kan. Nah, kalau kayak gitu maka dia asar dulu sholat adaan, karena dia dapat nih asarnya, jadi nggak kodok. Asar dia adaan, habis asar kalau dia zuhur kodokan. Tapi kalau waktu lega, luang, maka dia tetap zuhur dulu, dia kodok, baru dia asar. Yang saya tahu gitu Pak, itu tertibnya. Sudah tertib. Ya, maksud saya tadi memang begitu. Jadi kehabisan waktu sholat zuhur, asar udah masuk, jamaknya yang mana duluan gitu. Jadi yang katanya waktu di ceramah itu, jadi yang punya waktu dulu yang didahulukan, baru yang dijamak di belakangan. Ya, kalau menjamak tetap sesuai urutan Mbak. Kalau menjamak, ya. Tapi kalau mengkodok pun sesuai urutannya. Kecuali ketika kita mengkodok, lalu sholatnya yang hadir ini sudah mau habis waktunya, baru tuh. Tapi kalau jamak, mau jamak takdim, jamak takhir, tetap sesuai urutan. Misalnya Pak Adi di perjalanan nih, bawa penumpang dari Bekasi ke Serang gitu kan, mau menjamak takhir antara maghrib dengan isya. Pas sampai di Serang itu sudah jam 8 malam, ya tetap maghrib dulu, ya, maghrib 3 rakaat, habis itu baru isya 2 rakaat. Walaupun itu waktu yang punya itu adalah waktu isya nih, gitu kan, tetap maghrib dulu. Kecuali isya udah mau habis, isya udah mau habis, baru itu. Allah. Saya kira itu. Tadi saya maksudnya ya. Jadi kan dia nanya dan terkejadian bila topik Kalau maksudnya duluan mana tutup berenang. Terkait ini tadi apa kewajiban yang mungkin melewatkan sunnah
kalau kita misalnya melakukan yang kayak begitu, tapi ada saudara kita yang berbeda pandangan dengan kita sendiri, artinya ada jamaah tabligh kan, yang memang tujuan utama mereka kebanyakan adalah berdakwah. Nah, di samping itu juga kadang-kadang keluarga terlalaikan. Nah, itu gimana tanggapannya? Terus terkait dengan yang kedua, terkait dengan muamalah, misalnya katanya ada seseorang yang misalnya kalau dia berhutang sama kita, nanti di akhirat segala amalnya akan diberikan kepada kita. Kalau bisa misalnya masih kurang amalnya, keburukan kita kasih ke mereka. Bagaimana dengan muamalah kita dengan selain agama kita? Itu enggak, amalnya dia kan tidak diterima. Itu gimana Ustaz? Biasanya. Pertanyaan baik. Yang pertama tentang jamaah tabligh ya. Jamaah tabligh itu namanya adalah jamaah dakwah wa tabligh. Ya kan? Jamaah dakwah dan tabligh. Didirikan di India oleh Maulana Ilyas rahimahullah taala. Beliau itu adalah seorang sufi, ya kan? Kalau secara fikih Hanafi, akidahnya Maturidi, masih Aswaja Hanafi kan. Walaupun ada sedikit perbedaan gitu kan, baik fikih maupun akidah, tapi masih Aswaja. Dan beliau itu memang karena tinggalnya di India dan di sana Islam itu minoritas, serta kelompok-kelompok pengajian itu nggak kayak di negara kita yang bisa di mana saja pakai speaker kumpul-kumpul bebas, itu enggak. Dan salah satu tipikal orang India itu apa? Batas antara akidah itu tipis. Jadi orang Islam nikah sama orang Hindu itu biasa itu. Suaminya Islam, istri Hindu, atau sebaliknya, suaminya Hindu, istri Islam, itu biasa itu. Hari Jumat ke masjid, entah hari Senin ke kuil, itu biasa itu. Ntar siang dia wudhu, sore dia ke Sungai Gangga gitu. Jadi tipis. Jadi memang banyak orang awam di India itu, banyak orang awam. Sedih gitu kan. Di samping memang ada tindakan represif ya dari pemerintah kolonial yang dilanjutkan oleh pemerintahan India yang sekuler sekarang katanya. Tapi ternyata terlalu Hindusentris ya, terlalu kelihatan. Nah, maka untuk meningkatkan semangat umat, dia bentuk tuh gerakan itu. Ya, dakwahnya door to door gitu kan. Oleh karena itu, gerakan ini sangat cocok jika diletakkan di negeri-negeri yang Islam itu minoritas, ya kan? Satu itu, ya kan? Dan yang kedua, ukhuwahnya itu rendah, cocok. Ya, tapi di tempat yang Islam itu mayoritas dan gerakan dakwahnya sudah sangat banyak misalnya, maka ini tidak terlalu efektif sebetulnya, ya. Tapi ya tetap ada manfaatnya, tetap kita apresiasi. Nah, tadi saya kasih bahwa dalam gerakan ini namanya dakwah dan tabligh. Jadi memang ada dua ujung tombak nanti, yaitu dakwah, mengajak orang pada kebaikan, dan tabligh, menyampaikan agama. Idealnya kemudian untuk dakwah itu semua orang boleh berdakwah. Tapi untuk tabligh, menyampaikan ilmu itu nggak semua orang. Bukan preman yang berotobat kemarin langsung baca tafsir, kan? Langsung kasih mic membahas hadis gitu kan nggak cocok gitu kan. Kalau ngajak orang ayo sholat, ayo sedekah, ayo ini tingkat ampunan, ayo zikir, itu semua orang ya harus begitu berdakwah. Tapi tabligh balighu anni walau ayat ya, itu tetap perlu ilmu. Membahas ayat kan tetap perlu ilmu, maka nggak semua orang itu sanggup di situ. Yang kedua, ada ilmu, ada amal. Ini harus selalu sejalan, nggak boleh pincang. Ilmu tanpa amal jangan, atau amal tanpa ilmu jangan. Harus dua. Nah,
fenomena yang kita lihat di teman-teman jamaah tabligh itu adalah banyak bagusnya, banyak yang lurusnya, walaupun ada satu dua yang tadi itu cenderung menjadikan kegiatan-kegiatan gerakan ini sebagai sarana untuk, dalam tanda kutip, ada yang lari dari tanggung jawabnya gitu kan. Ada yang kayak gitu, tapi itu oknum-oknum saja ya kan. Yang saya katakan tadi di awal, dia punya semangat tapi nggak punya ilmu ya kan? Sehingga menganggap ini seakan wajib harus keluar rutin sebulan minimal 3 hari ya kan? Setahun minimal 40 hari gitu kan. Itu seakan wajib tuh, padahal kan itu tidak wajib sebetulnya, sesuai dengan kemampuan. Kalau dia anak-anak sudah lega ini itu, dia mau nggak apa-apa itikaf 10 hari, itikaf 30 hari silakan. Nah, tapi kalau masih ada tanggungan dan itu, maka ada yang pokok. Walhasil saya menemukan 2 orang seperti itu. Yang satu dia keluar dan mengabaikan keluarganya, yang satu lagi dia keluar dan udah aman. Artinya ini tergantung personnya kan akhirnya kan. Kalau dia orang yang ngerti, maka dia perlu dulu tuh. Dia berangkat dengan kerelaan dari istrinya, kerelaan dari anak-anak. Udah dia berangkat. Ada yang kayak gitu, saya temukan. Ada juga yang kayak pertama tadi itu, benar-benar dia keluar gitu. Sampai istrinya itu nelpon-nelpon, nanyain kemana suaminya gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ini berarti orang yang jahilnya nih. Jadi kalau ada yang kayak gini, bukan di gerakannya saya lihat tidak ada masalah dan masih cukup relevan gerakan itu, ya kan, di masa kita. Tapi memang ada person-person yang seperti itu. Kalaupun ada kritik yang sifatnya membangun adalah memang hendaknya kegiatan ilmunya lebih ditingkatkan dari gerakan ini, lebih ditingkatkan gerakan ilmu, karena nampaknya itu yang agak kurang secara umum ya. Jadi perlu lebih ditingkatkan kegiatan-kegiatan ilmu pada gerakan ini. Dan dia kan sifatnya kemananya duduk, yang ngaji siapa dia duduk ya kan? Jadi akhirnya pola pikir orang awamnya itu tercampur-campur. Saya pernah temukan itu jamaah tabligh tapi kok setengah wahabi pikirannya gitu kan. Ini orang apa sih gitu kan ini kan. Ya, dibilang NU bukan ini bukan itu, bukan jadi yang bukan kalau gini gitu kan. Semuanya bukan gitu kan. Karena orang awam di mana-mana duduk-duduk, yang ngaji siapa duduk diterima semua gitu kan. Malah jadi bingung kita. Kesian gitu kan. Itu berarti salah satu bukti konkret bahwa ada gap ya, pada ranah keilmuan. Misalnya apalagi mencampur adukan mazhab antara Hanafi dengan Syafi'i, itu sampai kayak gitu tuh. Di beberapa kesempatan tuh kalau ketemu gitu sampai Ustaz makan udang, bukan udang haram. Saya bilang masya Allah udang haram gitu kan. Kayak sampai ada yang kayak gitu kan. Atau maaf habis wudhu nyentuh kemaluan nggak batal katanya. Itu kan Hanafi, ya kan, bukan Syafi'i gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu berarti kan bukti bahwa ada gap keilmuan kayak gitu-gitu. Semangatnya sih bagus, semangatnya masya Allah. Bumi jikom tuh. Hah? Bumi jikom. Kan suka makan juga tuh. Pilih mazhab yang paling gampang. Bumi jikom soalnya gue lihat deh. Sebenarnya bagus gitu kan, tapi ya itulah ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua tentang hutang piutang ya. Bagaimana kalau ada kita tersangkut dalam hal muamal dengan non muslim gitu kan. Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Karena yang bersangkutan sudah nggak punya kebaikan apapun gitu kan. Ya, maka Allah akan gantikan itu dengan kebaikan untuk kita. Entah dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan, atau Allah berikan pertambahan pahala untuk kita. Ya kan? Membantu orang non muslim, kita punya pahala nggak? Tetap ada pahala kita, karena itu perbuatan kita. Misalnya maksudnya punya anak buah OB non muslim, terus dia ngebon misalnya habis ngebon 1 juta, tahu-tahu 3 bulan mati misalnya gitu. Aduh ini gimana nih gitu kan. Ya udah, itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana menzalimi mereka berdosa, maka membantu mereka dalam hal muamal pasti juga ada pahalanya gitu. Itu nggak usah khawatir. Ya. Mereka yang perlu khawatir.
karena mereka baiknya pun nggak ada pahalanya di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nunggunya dihitung gitu kan. Nah itulah. Wallah alam. Ya, saya kira itu cukup ya. Semoga Boleh nambah nggak? Soalnya kan saya orang jalan ini masalahnya nih. Pengendalian emosi itu gimana Ustaz nih? Apa nih? Pengendalian emosi. Ya kita lagi capek kerja nih kan, macam macet. Pas ada lowong kita masuk, atau motor masuk ini nyerempet kan, nyangkut sama bumper patah, dia jatuh. Nah, ini komplain dia kan, nah, komplain dia kalahkan dulu kan. Lihat punya kita rusak, dia malah kabur kan. Nah, terus kan dia kan emosi itu jatuh. Nah rasain itu kan gitu kan itu kan refleks nggak ada ini kan. Nah itu gimana tuh dari ini ya kita itu kan sama nyumpahin orang ya. Iya. Nah itu hukum itu gimana atau gimana cara mengendalikan emosi. Terus satu lagi nih, misalnya ada orang lebih nih, misalnya orang dapat orderan banyak gede kita kok nggak dapat gitu kan. Nah, itu gimana caranya nih? Apa bukannya maksudnya kita nggak bersyukur yang kita dapat ya, tapi kenapa orang bisa gede kita kok nggak dapat itu kadang-kadang ada unsur kita nggak bersyukurnya nggak ya. Nah itu gimana cara ini ya untuk mengendalikan diri ini gitu. Yang pertama susah itu Pak. Itu refleks itu. Pernah sekali ke bumper lepas kan dia marah-marah ya kan, pas lihat bumper saya lepas kabur dia. Ya udahlah itu manusiawi. Refleks nyumpahin orang. Kalau terlepas langsung istighfar gitu. Ya astagfirullah. Jadi namanya emosi, ya kan? Itu bukti bahwa hati kita itu bukan di bawah genggaman tangan kita. Kita nggak bisa kontrol. Kita dari rumah udah nyalain mobil, udah siap tuh pakai ilmu sabar gitu kan. Begitu di jalan mah lain lagi. Ketinggalan sabar di rumah gitu. Namanya di jalan. Yang penting begitu terlepas langsung istighfar. Gitu aja. Jangan menyumpah dengan sengaja. Kalaupun terlontar itu karena nggak sengaja, berarti kan karena pelontaran. Jangan sengaja. Itu. Boleh. Jadi kalau kemudian gimana Ustaz supaya kita bisa mengendalikan diri ini itu susah udah itu kan. Ya. Disuruh puasa, suruh zikir itu tetap itu. Paling minta kepada Allah yang tulus, yang sungguh-sungguh. Karena Allah yang menguasai hawa nafsu kita. Minta kepada Rasulullah jalan ya Allah, berikanlah pada kami keberkahan, penjagaan, keselamatan dan pertolongan. Itu. Puasa itu bisa membantu sebetulnya. Tapi dalam beberapa konteks kadang-kadang nggak ngaruh. Saya ingat betul itu hari Jumat pernah ditanya oleh seseorang, apa amalannya supaya orang itu berhasil meninggalkan maksiat? Nggak ada amalannya kata beliau. Iya, nggak ada. Mau doa mau apa? Yang penting kamu berhenti aja dulu gitu kan ya. Iya. Mau doa nggak berhenti ya susah udah gitu kan. Karena mujahadatun nafs. Bagaimana supaya kita mengendalikan ini ada nggak zikirnya ini itu. Tapi kalau nggak diamalkan upaya mengendalikan dirinya ya susah. Teknisnya barangkali bisa kita sama-sama tanamkan. Begitu kita marah, ingat maaf dari setan, ingat maaf dari setan, dah gitu aja. Semoga Allah kasih kemudahan. Tapi kalau terlanjur manusia ya terlanjur gitu kan langsung sialan nah gitu ya kan, butuh nyusup syukurin astagfirullah gitu. Ya gitu aja gitu kan, namanya kalau pasang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi iri, kelebihan dapat gitu. Jangan, nggak boleh iri. Nggak boleh iri. Jadi kecuali dua. Jangan iri sama rezeki orang. Kalau ada teman kita dapat orderan besar, katakan alhamdulillah. Itu alhamdulillah gitu aja. Setiap pemberian itu ada maharnya. Itu aja. Bapaknya itu ada mahar. Alhamdulillah ya. Jadi dari situ dia dapat rezeki gede, kita nggak tahu dia sakitnya apa. Kita nggak tahu gimana istrinya, kita nggak tahu gimana anak. Kita nggak tahu sebesar apa cicilannya, sebanyak apa cicilan, kita nggak tahu. Jadi Allah tuh kalau ngasih itu udah diukur.
nggak pernah lewat dari ukuran, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, pasti pas. Makanya kalau ada yang dapat rezeki lebih dari kita ucapkan alhamdulillah. Iya alhamdulillah gitu aja. Yakin bahwa semua sudah ada yang atur. Jadi alih-alih bagaimana caranya, kenapa, nggak usah, bersyukur aja. Kalau terlanjur kita kok dia gede, langsung istighfar. Gitu ya. Yang terakhir nih Pak Adin yang suka di jalan nih ya, bawa kendaraan nih Pak ya, baca Bismillah 9 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 9 kali. Habis itu baca kulhu 3 kali. Udah aman insyaallah. Ingat ya, Bismillah berapa? 9 kali, lalu kulhu 3 kali. Jangan kulhu ya. Tapi saya suka baca Al-Fatihah, kulhu sama nih ya 3 itu baca 3. Kul. Nanti itu yang kedua. Yang pertama Bismillah 9 kali, terus kulhu 3 kali. Nah, itu terserah dah. Kursi kulhu lagi terserah. Al-Baqarah. Kapan narik ya Al-Baqarah? Ya tadi dengan setir Bismillah 9 kali, kulhu 3 kali. Itu saya dapat dari guru saya tuh, dari almarhum. Buat Pak Adi doang. Ada doa pas doa pas keluar rumah ada nggak? Kita mau mulai kan keluar rumah dulu. Ada doanya yang khusus nggak ya? Doa keluar rumah yang umum kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau lebih khusus bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim ala nafsi wa ahli wa dini. Maka Allah mudahkan urusan. Bismillahirrahmanirrahim ala nafsi wa ahli. Terus jalan tadi naik kendaraan pegang itunya Bismillah 9 kali, kulhu 3 kali. Udah sampai jalan baca la haula wala quwata illa billah 1 kali. Insyaallah rezekinya deras. Amin. Tapi kalau saya di cancel, alhamdulillah kan. Gede toto di cancel kan, alhamdulillah. Allah ngasih yang bagus lagi. Mau dikasih yang itu yang bagus lagi. Jadi jalur itu jalur lancar gitu kan. Nah, itu ada saya sering kayak gitu. Jadi saya nggak pernah kesal kalau di cancel kan. Cuma yang kesal itu kan orang kok jadi lancar, kita kok enggak. Itu aja. Rezeki itu kata bagus kumpul. Yang bagus tuh yang sedang-sedang. Ya. Sama kayak kita BAB. Kalau susah keluarnya nggak enak BAB-nya. Kalau tahu lancar nggak enak juga. Yang sedang-sedang aja. Rezeki itu kata beliau gitu. Jangan tahu lancar, jangan tahu surat juga jangan gitu. Kalau tahu lancar terlemes mati. Makanya kan kita Tai pingsan dah. Iya, yang pingsan ya. Tai pingsan. Oh, bukan. Obat. Ya. Saya pikir sampai pingsan. Oh, kalau mencet minumnya tai pingsan. Apa Cina? Cap kupu-kupu. Kan di situ tai pingsan. Oh, iya. Dua orang nggak tahu. Jambuin makan Pak. 100 kilo. Kagak keluar. Wah, stop ya. Baik, pengumuman untuk yang akan datang insya Allah malam Jumat kita diundang oleh Ustadz Muhammad Irwan, ya kan, ke kediaman beliau ya dalam rangka tasakuran 7 bulanan ya, Ustadz ya. 7 bulanan. Putri pertamanya. Selamat. Alamatnya. Sebelah mana bakso BBM? Nanti di Sherlock ya. Salah kayak gitu. Modus susah. Modus. Sebelah mana maksudnya? Depan. Ntar berarti BBM disediain. Masjid Oren sebelahnya. Yang ini tandain. Pokoknya kalau udah ke Masjid Oren tanya aja udah tahu. Gue juga Oh mau. gitu. Saya wilayah soalnya. Oke. Rasanya sih kagak BBM memang. BBM-nya. Lumayan. Insya Allah waktu badai saat ya. Barisa. Spesifik saat jam berapa kira-kira saat? Masuk Baris 19.30. 19.30 ya. 19.30. Kita baca Qasidah Burdah ya. Qasidah Burdah baru nanti tausiah. Insya Allah mudah-mudahan yang senggang, yang sehat, yang lapang kita datang kita ramaikan kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.